Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zarkazura dengan NIM G002525. Eh, saya dari kelompok A8 dan di sini saya akan membuat untuk laporan praktikum anatomi blok 2.3 sistem neuroendokrin. Eh, Langsung saja ke soal yang pertama, 1A. Eh, Jelaskan tentang substansi nigra. Jadi, substansi nigra itu berada di mesencephalon atau di midbrain. Dan dia itu terdiri dari dua bagian utama, yakni pars compacta dan pars reticulata. Dan dia itu terletak di pedunculus cerebri, yang mana dia itu juga memisahkan antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Oh ya, tadi kan dia terdiri dari dua pars. Untuk yang pars pertama, pars kompakta, itu berisi neuron dopaminergik, yang mana dia itu si neuron ini berfungsi untuk memproyeksikan akson ke stratum melalui jalur nigrostriatal, dan itu berfungsi ke kontrol gerakan, kontrol motorik. Nah, pada penyakit Parkinson, neuron dopaminergik di pars kompakta itu mengalami degenerasi, sehingga pasokan dopamin itu ke striatum menurun, dan inilah yang menyebabkan keseimbangan jalur antara direct dan indirect ganglia basalis itu terganggu, sehingga gerakan sulit dimulai dan dipertahankan. Selanjutnya, anatomi dari ganglia basalis. Jadi, ganglia basalis itu adalah kumpulan nukleus subkortikal dalam hemisfer cerebri yang dia itu juga berperan utama di kontrol motorik, kemudian juga pemilihan gerakan dan juga penghambatan gerakan yang tidak diperlukan. Komponen utamanya itu sini ada nukleus caudatus, kemudian ada putamen, lalu ada globus pallidus internus dan externus, kemudian nukleus subthalamicus, dan juga substansia nigra tadi sebagai bagian penting dari kontrol motorik. Secara anatomi fungsional, stratum itu terdiri dari caudatus dan juga putamen. Sedangkan putamen bersama globus pallidus itu dia bakal menjadi nukleus lentiformis. Ganglia basalis itu akan menerima input dari korteks cerebri yang kemudian memodulasi keluaran ke talamus dan bakal kembali ke korteks untuk mengatur dari eksekusi gerak. Lanjut ke soal yang 1C. Eh, Susunan dari batang, batang otak. Jadi kan untuk batang otak itu dia terdiri dari tiga bagian. Yang mana yang pertama dari mesencephalon, kemudian pons, dan terakhir ada medula oblongata. Nah, si batang otak ini dia itu berfungsi untuk menghubungkan antara cerebrum, cerebellum, dan juga medula spinalis. Yaitu arahnya berjalan dari superior hingga ke inferior. Lalu untuk yang bagian pertama, mesencephalon, otak atau otak midbrain, mesencephalon ini adalah bagian paling atas dan paling pendek dari batang otak atau truncus encephalicus. Kemudian dia itu berbatasan langsung dengan diencephalon di atasnya. Dan disinilah terletak pusat refleks dari penglihatan dan pendengaran, serta substansi nigra juga. Lalu untuk yang bagian kedua, yakni pons. Pons ini terletak yang di bagian tengah, dan dia itu terlihat sebagai tonjolan yang melintang, serta dia itu berada di bagian anterior. Pons ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan mesencephalon dengan medula oblongata, serta juga dia menghubungkan kedua hemisfer cerebellum melalui pedunculus cerebri tadi. Kemudian pons juga menampung beberapa nukleus saraf panjang, termasuk saraf trigeminus dan facialis, yang mana nanti bakal dibahas di soal kedua. Lalu yang bagian ketiga ada medula oblongata. Untuk medula oblongata, dia itu adalah bagian paling bawah dari batang otak atau truncus encephalitis ini. Nah, kemudian bagian bawahnya itu bakal menyambung langsung ke medula spinalis saat melewati foramen magnum. Permukaan anterior medula oblongata memiliki struktur penting yang disebut dengan piramis. Dan
Yang mana itu adalah tempat bersiarnya traktus motorik dan kortikospinal. Dan area yang menjual penglihatan ini berfungsi sebagai pusat pengatur otonom vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Lanjut ke soal 2A. Ini menjelaskan tentang sirkulus arteriosus wilisi. Jadi sirkulus arteriosus wilisi adalah sebuah eh, peredaran darah yang dia itu kayak cincin anastomosis yang dia tuh terletak di basis kranii atau dasar otak. Fungsi utamanya ini sangatlah vital bagi tubuh, yakni menyediakan jalur alternatif bagi darah untuk mencapai jaringan otak jika salah satu arteri utama mengalami penyempitan atau penyumbatan. Nah, sirkulus arteriosus willis ini dibentuk pertemuan dua sistem peredaran darah utama otak, yakni sistem karotis dan juga sistem vertebrobasilar. Secara anastomosis, sirkulus arteriosus willis ini terdiri dari 5 pasang atau 5 buah pembuluh darah utama, yakni pada bagian anterior itu ada arteri cerebri anterior, ada kanan dan ada dextra sinistra, dan dia itu merupakan cabang dari arteri karotis interna yang menyuplai bagian depan dan tengah otak besar atau cerebrum. Kemudian kedua di anterior ada arteri comunicans anterior. Ini tunggal. Dia merupakan pembuluh darah pendek yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior yang dextra et sinistra. Kemudian ada arteri cortis interna, dextra et sinistra, yang mana dia itu menyuplai darah bagian depan otak. Lalu untuk bagian posterior, itu ada arteri comunicans posterior, dextra, dextra et sinistra. Dan dia berfungsi untuk menghubungkan sirkulasi anterior dengan sirkulasi posterior. Lalu yang di posterior ada lagi yang terakhir ada arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Dimana dia itu adalah cabang terminal dari arteri basilaris yang menyuplai area occipital dan bagian bawah lobus temporal. Lalu yang soal terakhir, saraf kranial yang keluar dari pons. Jadi saraf kranial yang keluar dari area pons itu yang pertama ada saraf kelima atau trigeminus, yang mana dia itu keluar dari aspek lateral pertengahan pons. Dia fungsinya itu untuk menerima rangsang sensasi seperti sentuhan, nyeri, suhu dari seluruh wajah, mata, dan rongga mulut. Sedangkan untuk yang fungsi motorik, dia itu bisa juga untuk menggerakkan otot-otot pengunyah atau otot masseter. Lalu kemudian ada eh, nervus 6, yakni abducens, cranial nervus 6. Jadi dia itu keluarnya di batas antara pons dan medula oblongata di bagian medial. Dia itu berfungsi untuk menginervasi otot rectus lateralis pada mata, sehingga bola mata bisa melirik ke arah luar atau lateral. Kemudian nervus 7 atau facialis. Dia keluar di pontomedullary junction lebih lateral dari nervus 6 tadi. Dan itu berfungsi untuk menggerakkan otot-otot ekspresi wajah. Kemudian dia juga berfungsi pada 2/3 anterior lidah, dan juga dia bisa merangsang ke keluarnya sekret dari ductus lacrimalis dan juga kelenjar ludah atau submandibular dan sublingual. Kemudian terakhir yakni nervus 8, vestibula cochlearis, mana dia itu keluar pada bagian paling lateral dari pontomedullary junction, bersebelahan dengan nervus 7. Fungsinya untuk membawa informasi terkait pendengaran dan keseimbangan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.